Ya, halo semua, balik lagi ke pembahasan Counter Site ya. Lanjut, kemarin kita udah bahas Awaken Guide ya, Awaken Guide part 1. Sekarang kita coba ke part 2 gitu. Nah, untuk part 2 ngelanjutin yang sebelumnya itu ada Awaken Karin. Nah, Karin ini adalah salah satu Awaken yang kalau di PvP dia itu cukup OP ya, cukup OP. Kenapa? Karena dia itu adalah salah satu Awaken yang cukup survivability-nya tuh sangat-sangat lebih dari cukup. Kenapa? Karena posisinya dia itu bisa ngedash 2 kali ke belakang. Or if Karin HP falls below 70% and 40%, she dodge back. Jadi ketika misalkan HP dia itu kena di 70% atau di bawah 40% gitu, di bawah 70 sama 40, dia itu bakal ngedodge ke belakang, ngedodge ke belakang gitu. Jadi dia survivability-nya tuh tinggi banget. Nah, terus yang kedua dia itu adalah barrier reflux yang lebih bagus daripada Yubin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita ke Yubin nih, Yubin itu dia barrier refluxnya itu ketika dia ngelaksanain enhance attack doang dan sama ETB ya, entrance to battlefield. Tapi kalau si Karin itu dia barrier refluxnya tuh dari pasif, dan pasifnya ini itu eh pasifnya itu sangat lama banget di bagian aktif skill. Jadi kan kalau aktif skill dia itu dia juga barrier reflux juga ya, jadi enhance attack. Nah, enhance attack itu durasinya lama, jadi dia itu adalah barrier reflux yang lebih bagus daripada Yubin, dan dia itu juga counter dari soldier. Kenapa? Karena attack-nya itu dia sampai belakang. Nih, ada anti soldier damage plus plus berapa nih? Plus 50% gitu. Ini sampai belakang loh. Ini sampai belakang, jadi Kurian itu bisa kena cicil damage dari Dari si Karin. Lalu ultinya itu satu map. Ultinya ini satu map. Jadi apalagi tambah anti soldier damage ya, itu udah lumayan rata gitu untuk soldier. Itu untuk PvP. Tapi kalau PvE ya si Karin ini kepake terutama untuk PvE Gigas ya. Tyrant Gigas itu boss rate itu dia kepake banget. Oke, jadi untuk gear itu udah jelas attack speed. Kenapa? Karena dia unit Fury ya. Fury, sorry. Bukan Fury solid tapi dia unit Fury. Jadi dia itu skillnya itu tergantung jumlah serangan yang dilancarkan gitu. Ini kan ada tulisannya 14 times, 23 times gitu. Jadi tergantung tergantung seberapa cepat attack speednya dia. Jadi gear CDR itu udah nggak kepake, dan dia itu paling bagus adalah relic attack speed yang ini nih. Relic attack speed ya, ini nggak terlalu bagus sih, belum terlalu bagus lah attack speednya gitu, tapi ya udahlah gitu. Jadi dia itu sangat-sangat berguna ketika reliknya itu adalah attack speed relic dengan full set attack speed substat, latent attack speed, dan substatnya itu adalah anti ground damage. Tapi untuk alternatif buat si Karin itu bisa pakai attack speed ranked. Ini juga bagus. Ini juga bisa ngemelt defender juga si Karin. Itu. Ekle ini adalah salah satu kalau bahasaku tuh Holy Trinity yang baru ya, Holy Trinity yang baru. Jadi menurutku dia menggantikan posisi Hilde sebagai salah satu top 3 Awaken yang wajib punya gitu. Dulu kan kalau mungkin ya player game ini yang lama gitu tahu Holy Trinity itu adalah Yuna, Aishie,
sama Hilde. Tapi menurutku Ecclesia itu menggantikan posisi Hilde. Gitu. Maksudnya secara prioritas ya, prioritas must have. Ecclesia itu adalah salah satu awaken yang wajib kalian build dan wajib 120, wajib digacha. Kenapa? Oh iya, sorry, satu lagi, dan wajib reaktor. Kenapa? Karena di PvP dia ini tanky. Walaupun ya kadang struggling juga sih untuk yang musuh-musuh yang damage-nya gede-gede banget sama ranger gitu. Tapi dia ini tanky. Kenapa? Karena ketika dia cast special skill itu dia apa sih istilahnya tuh? Apa yang namanya ya? Pokoknya ini pas dia frame, aku lupa istilahnya, pas dia special skill itu immune to damage gitu. Aku lupa istilahnya apa gitu. Nah, dan juga ketika ada reaktor itu special skill dia itu true damage. iframe, nah bahasanya aku baru ingat iframe. Jadi dia itu nggak bisa di cancel, dia itu ketika special skill itu nggak bisa mati. Beda sama Yubin, salah satu harusnya Yubin tuh kalau ada reaktor level 2 ya itu harusnya iframe coy. Beda sama Yubin. Kalau Yubin itu ketika special skill itu bisa di cancel, di stun atau dikena stun itu dia ke cancel. Nah kenapa ya nggak dikasih iframe juga tuh, aku nggak ngerti. Ketika special skill itu dia bisa di iframe, karena nggak ada iframe itu bisa di cancel pakai stun. Ini juga, jadi bisa di cancel gitu, di stun ke cancel, mati animasinya belum selesai ke cancel gitu. Emang aduh kacau cok Yubin. Ini tuh dia iframe, ini iframe, ini iframe, dan dia itu sangat-sangat bergunanya di PvE itu, PvE dan PvP itu dia ada pasif yang ningkatin ally unit hit by 1000 loh, flat flat value. Jadi misalkan contoh Rosaria deh, Rosaria hitnya udah 3000 nih, kena buff Ekle itu hitnya jadi 4000, dan ini tuh sakit, hit gede itu sakit. Kenapa? Karena hit itu kan kalau kita lihat di substatnya itu adalah increase the damage that enemy receive upon evasion. Jadi semakin gede hit, ketika misalkan Yubin evasionnya kan juga gede, tapi ketika dia kena serangan itu damage yang diterima tuh juga semakin gede. Dan juga dia itu sakit, dia tuh bisa jadi DPS juga. Ini sakit, ini sakit banget, ini sakit. Emang Ekle tuh brokennya di sini. Surefire gitu, surefire damage juga pula. Jadi untuk dan pas di PvP ketika keluar aku salah satu yang benci sama Ekle. Kenapa? Karena damage-nya sakit banget. Dan di PvE dia juga berguna, dia tanky juga gitu. Jadi ini Holy Trinity baru sih menurutku. Kalau aku ya, Holy Trinity baru itu adalah Ekle yang must have pertama kali, yang wajib prioritas build, wajib 120, wajib reaktor. Itu adalah Ekle. Kemudian adalah Minis. Terus juga satu lagi itu If. Bisa If atau bisa juga If sih, If. Jadi menurutku itu adalah Holy Trinity baru untuk CS gitu. Nah, untuk gear Ekle itu adalah gear ini nih. Gear relic skill haste. Latennya full skill haste, substatnya adalah anti ground damage rest weapon inhibitor. Dia must have banget sih. Ini salah satu yang must have. Oke. If ini salah satu awaken yang tadi aku bilang ya, Holy Trinity baru. Di PvE dia itu sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena mayoritas enemy itu adalah CO. Mayoritas enemy itu adalah CO. Jadi
dia itu akan damage-nya itu sangat-sangat sakit ketika untuk melawan CO, terutama untuk CO ya. Gitu. Nah, untuk PvP dia not bad. Cukup ngeselin kalau misalkan aku lagi bawa ship yang soldiernya banyak gitu. Contoh kayak Tempest. Tempest ini kan skill 2-nya kan ini nge-summon Warden ya. Itu dia sekali special skill, kalau nggak salah sekali special skill itu dia akan akan ngeluarin tentakel terus, jadi soldiernya banyak yang mati gitu. If salah satu awakan yang must have banget, Holy Trinity baru wajib di 120 gitu. Kalau untuk PvE dia salah satu DPS yang wajib. Kalau di PvP dia oke aja sih, oke aja, nggak OP tapi nggak jelek juga gitu. Gear if itu macam-macam, tapi pasti gear DPS ya. CDR bisa, CDR full anti ground damage ya, itu bisa. ASPD ranked juga bisa, atau gear II-nya. II-nya itu sebentar, ada gear II-nya itu eksklusif ya. Dia baru-baru ini belakangan tuh dapet ini eksklusif gear. Ini juga salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan sih untuk if ya. Tapi aku nggak build gear II sih, II untuk awakan, kecuali untuk Yubin gitu ya. Kalau Yubin ada II-nya aku build gitu. Untuk if bagus. Solo Vey ini adalah salah satu awaken yang hadir cuman untuk nge-counter dia. Kenapa? Karena Yubin itu evasionnya tinggi banget kan. Nah, Solo Vey itu hadir untuk nge-counter dia. Makanya semenjak dia keluar itu Yubin nggak sebroken yang sebelumnya gitu. Untuk PvP dia oke, not bad lah, not bad. Tapi posisinya kalau untuk PvE dia bisa jadi alternatif kedua ya untuk DPS ya, alternatif kedua setelah if gitu. Jadi dia berguna juga sih. Kalau misalkan teman-teman punya ya not bad lah, bisa dipakai gitu. Nah, untuk gearnya dia bisa pakai CDR, atau dia bisa pakai attack speed juga. Attack speed yang ranked damage ya, gearnya Rosaria yang aku pakai itu juga bisa Britra ranked damage, atau pakai eksklusif gearnya. Aku nggak ini ya, nggak ada ya, nggak nge-build berarti ya, nggak farming berarti. Kalau nggak salah if itu ada eksklusif gearnya, itu dia oke banget untuk punya gitu. Queen, menurutku Queen ini kalau misalkan dari segi reaktor not bad sih, not bad, tapi harusnya kalau reaktornya ini harusnya nambah survivability sih. Kenapa? Karena Queen salah satu awaken yang fragile banget, jadi dia nggak punya survivability kayak Rosaria. Rosaria kan masih punya ini survivability ya. Survivability kalau misalkan HP 40% dia immune damage 3 detik gitu. Tapi si Queen ini dia tuh nggak punya survivability sama sekali. Apalagi evasionnya juga low gitu. Untuk sniper salah satu yang evasionnya kecil kan sniper itu. Jadi dia itu sekali Elis bisa mati. Di Kang juga sekarat. Di Amy, di Lake, di Ahab itu juga gampang kena sisi lah si Queen ini. Harusnya sih reaktornya itu ini ya, menurutku masih bagusan misalkan nambah survivability sih. Jadi misalkan kayak ketika
HP-nya misalkan di angka 1 gitu, dia nggak apa, si Queen nggak akan mati selama 5 detik gitu atau 6 detik gitu, dan non cancelable gitu. Harusnya sih lebih ke arah situ sih reaktornya gitu. Tapi kalau dari segi damage, si Queen ini apa namanya, nggak kalah saing dengan DPS yang lain gitu, kayak Rosaria, Kurian gitu. Queen itu nggak kalah saing, bahkan menurutku salah satu DPS yang broken untuk matiin backline gitu. Kenapa? Karena ini checkmate itu dia bounce, dan bounce-nya itu dia nggak tahu kenapa ya. Kalau aku sih ngalaminnya kebanyakan kena backline gitu. Jadi backline kadang rata gitu, tiba-tiba rata aja pas abis dia kena ulti dia tuh tiba-tiba rata gitu. Gitu. Jadi untuk Queen ya apa, untuk PvP ya not bad, walaupun balik lagi salah satu keluhanku buat dia itu adalah dia nggak punya survivability kayak Rosaria. Untuk PvP not bad, untuk PvE dia juga not bad kalau kalian punya Queen gitu. Nah untuk gear dia itu pasti, udah hampir pasti itu CDR. Kenapa? Karena kalian mau abuse ini pasifnya dia, pasifnya dia, terutama mau abuse biar apa namanya, biar skill haste-nya lebih cepet keisi, makin cepet ulti gitu. Nah untuk gear itu dia bisa pakai skill haste maze, full skill haste anti ground damage, skill haste relic full anti ground damage latent skill haste, atau skill haste ranked gitu, biar bisa pas ulti itu backline tuh auto rata gitu. Cuman aku sayang belum ada ya CDR ranked gitu. Salah build kok, malah build CDR Britra anjay, substatnya skill haste juga gitu. Untuk Queen, Pleasure Queen. Ministra ya ini Holy Trinity sih menurutku si Ministra. Salah satu Holy Trinity sangat berguna untuk PvE dan juga ngeselin di PvP. Kenapa? Karena dia tuh satu-satunya awaken yang kayaknya satu-satunya awaken yang reaktornya tuh udah level 2 gitu, di unlock gitu sama B-side sama Jilong gitu. Jadi yang utility Ministra yang paling berguna adalah ini pasifnya. Jadi ketika ketika dia nyerang itu, aku contohin langsung deh kayaknya. Jadi ketika Ministra nyerang itu dia akan ngeluarin pedang bentukannya. Nah pedang ini tuh lihat tuh, ketika dia special skill incoming healing minus 100%, jadi negate heal. Terus juga ketika ada sword ini, attack speed sama skill haste musuh itu berkurang selama sebesar 33%. Itu gede, itu bahkan lebih gede dari pasifnya Yubin yang cuman ngurangin skill haste cuma 30%. Ministra itu 33%. Bayangin sebroken apa itu. Unit langsung slow mo semua. Dan semenjak ada reaktor, damage-nya juga makin sakit. Sword-nya makin bisa di-abuse. Kalau ini dia ngutamain damage sama abuse sword, kalau ini abuse sword-nya dia. Ini Ministra broken banget untuk di PvP. Di PvP dia good unit. Kenapa? Karena dia bisa nge-counter team heal juga. Terus unit-unit yang di lingkaran pedangnya itu jadi slow motion gitu. Nah untuk gear Ministra ya pasti ini ya skill haste ya, full skill haste
Relic full skill haste anti ground damage, laten juga skill haste. Terus juga mace skill haste gitu ya. Dan juga jangan lupa unlock reaktor dia. Dia reaktor yang menurutku salah satu top priority. Jadi kalau aku reaktor itu top priority itu adalah Ecclesia, Ministra, kemudian kayaknya itu deh, dua itu. Ministra sama Ecclesia itu di unlock reaktornya. Itu apa yang paling pertama harus di unlock gitu. Oke, terakhir mungkin ya. Rey ini awalnya jadi awaken meme, tapi semenjak di buff, dia kan kena buff tuh. Dia kan kalau nggak salah ada buff di bagian ini ya. Dia itu jadi awaken yang not bad di PvP. Kenapa? Karena ketika dia masuk enhanced state, dia itu auto knockback gitu. Auto knockback, jadi dia bisa buat disrupt frontline gitu. Jadi frontline-nya ngumpul sama backline. Nah, itu udah sasaran empuk banget gitu. Karena aku pun pakai Yubin, terus Yubinku selalu kena knockback gitu. Dan juga di PvP aku pernah beberapa kali pakai Rey. Jadi ya dia salah satu awaken yang not bad lah untuk PvP ya. Setelah di buff. Cuman kalau PvE dia kurang. Kenapa? Karena utility paling utama dari Rey itu adalah ketika dia di enhanced state, which is dia itu adalah nge-knockback gitu. Nah, untuk gear udah pasti ini ya, opsi satu itu adalah gear CDR relic gitu ya, skill haste, latennya, statnya CDR, terus substatnya juga CDR gitu. Dan anti ground damage resistant itu udah hampir pasti sih. Tuh. Oke, mungkin ya segitu dulu ya untuk awaken Truth Guide part 2. Makasih semua yang udah nonton, like aja kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk guide part 3 ya, yang nggak tahu kapan gitu. Oke, makasih guys, bye-bye.